Wilujeng dalu Bapak Ibu ingkang kinasihan dening Gusti, sugeng pepanggihan malih wonten ing pakempalan pandonga ing dalu menika. Mugi Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih tansah kasarasan lan tentrem rahayu. Amin. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini, walaupun secara online, bisa mengobati kerinduan kita bersama setelah hampir 2 bulan kita vakum. Bapak Ibu, bahan persekutuan doa kita pada malam hari ini akan kita ambil dari bahan masa Paskah tahun 2020, yaitu persekutuan doa pertama halaman 17 dengan tema teladan kesetiaan dari Smyrna. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Mas Flotter, terutama untuk Eliana dan Evan. Halo Eliana dan Evan, terima kasih ya sudah persembahan pujian untuk kidung pembukaan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan mulai persekutuan doa kita dan kita akan ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, setiap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada tertib yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur ya Allah atas penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Kau berikan kami kesehatan, Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Inilah kerinduan kami Bapa. Wabah COVID-19 ini segera lalu sehingga kami, jemaat-Mu, warga Blok C GKJ Semarang Timur, bisa bersekutu kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan saling berkunjung satu keluarga ke keluarga yang lain dalam suasana sukacita. Tapi semuanya ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kami mau belajar tentang kesetiaan dari jemaat-Mu di Smyrna.
Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan pimpin kami dan membuka mata hati serta telinga kami, sehingga kami pulih mengerti setiap firman yang akan kami terima. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca dari Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 11. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberi judul Kepada Jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia adalah kita yang mau menyimpan di dalam hati serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu,
Pada malam hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan dari Smyrna. Siapa itu Smyrna? Dan mengapa kita harus belajar tentang kesetiaan kepada Tuhan dari jemaat di Smyrna? Ada baiknya kita belajar tentang sejarah kota dan jemaat Tuhan di Smyrna. Mari kita melihat gambar berikut ini. Smyrna adalah salah satu tempat di negara Turki atau Asia Kecil yang terletak kira-kira 50 km utara Efesus. Dan Smyrna ini merupakan satu-satunya kota yang disebut dalam 7 jemaat di dalam kitab Wahyu yang masih ada sampai sekarang. Saat ini Smyrna berubah nama menjadi Izmir. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau sejaman dengan Raja Daud, kota ini dibangun oleh orang-orang Yunani. Karena daerah ini termasuk jajahan bangsa Yunani. Kita tahu bahwa bangsa Yunani terkenal sangat maju dalam banyak bidang, termasuk arsitektur, serta mempunyai cita rasa seni yang tinggi. Menurut para arkeolog, Smyrna ini dibangun dengan sangat excellent, didesain khusus dan dibangun dengan perencanaan yang matang. Ada pelabuhan, jalan raya yang lebar dengan batu-batu yang tersusun rapi dan indah, gedung-gedung yang tinggi, stadion olahraga, gedung-gedung teater dan musikal sebagai wujud kecintaan kepada dewa Apollo, serta perpustakaan yang besar dan lengkap. Dan yang membuat kota Smyrna menarik adalah adanya Pagos, yaitu kota yang memiliki bukit. Dan bukit-bukit itu dibangun kuil-kuil untuk penyembahan dewa-dewi Yunani. Dan para bangsawan serta aristokrat mendirikan istananya di situ dengan sangat indah dan megah. Tak salah kalau Smyrna mendapat sebutan Permata Asia atau kota terindah di Asia melampaui Efesus. Karena Smyrna adalah kota Yunani dan sebagaimana kita tahu bahwa bangsa Yunani adalah bangsa politeis, maka di Smyrna banyak dibangun patung-patung dewa Yunani, yaitu dewa Zeus, dewa Apollo, dewa Aphrodite, dewa Asklepios, dewi Nemesis, dan Dewi Sibel. Hal lain yang bisa dicatat tentang Smyrna adalah kota ini mempunyai hubungan yang khusus dengan Romawi. Jauh sebelum Romawi menjadi penguasa dunia, Smyrna telah menunjukkan kesetiaannya terhadap Romawi, yaitu membantu para tentara Romawi dengan makanan dan pakaian pada saat Romawi kalah dalam peperangan Mithradates di timur jauh. Sampai-sampai Marcus Tullius Cicero, yaitu negarawan Romawi kuno, berkata tentang Smyrna, "Smyrna adalah sekutu kita yang paling setia dan paling lama." Sebagai wujud penghargaannya terhadap Romawi tahun 195 sebelum Masehi, Smyrna membangun kuil Dewi Roma. Ada satu cerita, yaitu di tahun 26 Masehi, pemerintah Romawi hendak membangun kuil Kaisar Tiberius yang didewakan. Pada saat itu, banyak kota di Asia, termasuk Efesus, yang mengajukan permohonan untuk menjadi tempat dibangunnya kuil Tiberius. Tapi Smyrna lah yang dipilih oleh pemerintah Romawi sebagai penghargaan atas kesetiaan mereka. Dengan demikian, berdirilah kuil Kaisar Tiberius di Smyrna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kota Smyrna ini juga terdapat begitu banyak orang Yahudi yang tinggal di sana, dan mereka punya kedudukan tinggi dan berpengaruh dalam kota tersebut. Ini disebabkan karena pada saat Smyrna sementara membangun dan mempercantik kota, orang-orang Yahudi menyumbang uang sebesar 10.000 dinar. Karena inilah
orang Yahudi memperoleh kebebasan beribadah dengan mendirikan sinagog mereka di mana-mana. Bahkan menurut catatan Steve Gregg, Smyrna mempunyai penduduk Yahudi terbesar dari semua kota di Asia. Dengan demikian Bapak Ibu, Smyrna menjadi sebuah kota yang sangat pluralis dalam urusan agama. Mengapa? Karena di kota ini ada kuil-kuil dan patung-patung dewa-dewi Yunani, ada kuil Dewi Roma, ada kuil Kaisar Tiberius yang dianggap dewa, dan juga ada sinagog orang Yahudi. Demikianlah sekilas tentang kota Smyrna. Dan di tengah-tengah kota Smyrna yang indah, kaya, maju, kafir, politeis, dan pluralis itulah berdiri sebuah gereja Kristen yang kecil. Bagaimanakah asal-usul gereja di Smyrna? Kapan gereja di Smyrna mulai berdiri? Dan siapa yang mendirikannya? Kemungkinan besar Rasul Pauluslah yang mendirikan jemaat di Smyrna dalam perjalanannya yang ketiga. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dalam kitab Wahyu, Smyrna adalah jemaat Kristus yang kedua di antara ketujuh jemaat Kristus di Asia Kecil yang menerima pesan yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam bimbingan Yesus Kristus yang telah dimuliakan. Dalam pesannya kepada jemaat di Smyrna, Rasul Yohanes menasihatkan agar tetap setia pada Tuhan di tengah berbagai pencobaan. Bapak Ibu, penderitaan apa sajakah yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna? Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 9a, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Dalam teks yang kita baca, kita dapat melihat bahwa jemaat Smyrna berada dalam sebuah penderitaan yang besar. Kata kesusahan di ayat 9a ini menunjukkan kesusahan yang tidak biasa. Lantas, kesusahan apa yang dialami oleh jemaat Smyrna? Yang pertama, jemaat Kristen di Smyrna dianiaya oleh pihak Romawi. Tadi sudah jelas dikatakan bahwa di Smyrna dibangun kuil Kaisar Tiberius yang dianggap sebagai dewa. Dan oleh pemerintah Romawi ditetapkan peraturan di Smyrna bahwa setiap orang yang tinggal di Smyrna harus mengakui Tiberius sebagai Tuhan. Maka 1 tahun sekali mereka harus mempersembahkan korban atau persembahan di altar kuil Tiberius sambil berkata, Kaisar Tiberius itu Tuhan. Dan setelah itu masing-masing boleh kembali memeluk agamanya masing-masing. Disinilah letak persoalannya. Orang-orang dari agama lain bersedia melakukan itu, sedangkan jemaat Kristen di Smyrna tidak mau melakukan hal itu. Karena bagi mereka, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Sudah bisa ditebak apa yang terjadi atas mereka. Penganiayaan besar-besaran. Pemerintah Romawi kadang-kadang menyerang pemukiman Kristen, membakar habis rumah mereka, menawan, melucuti, dan memukuli mereka. Dan ada banyak di antara orang Kristen yang dibunuh oleh pedang. Bahkan ada yang lebih sadis lagi, yaitu di antara mereka diadu dengan binatang buas atau diadu manusia dengan manusia sampai salah satunya mati. Yang kedua, mereka sangat miskin. Di tengah-tengah kehidupan
yang penuh dengan kegemilangan, kemegahan, kekayaan, keindahan kota Smyrna. Jemaat Tuhan di kota itu hidup sangat-sangat miskin. Ini kontras sekali Bapak Ibu. Bisakah kita membayangkan bagaimana rasanya jemaat Tuhan di Smyrna hidup sangat miskin di tengah-tengah orang kaya, atau hidup sangat miskin di tengah-tengah kota yang kaya? Mengapa jemaat Tuhan di Smyrna sangat miskin? Yang pertama, mereka selalu bekerja dengan jujur tanpa kompromi dengan dosa. John Stott dalam bukunya What Christ Think of the Church di halaman 38 mengatakan, dalam keputusan mereka untuk berjalan lurus dalam bisnis, mereka meninggalkan cara-cara yang curang, dan dengan demikian kehilangan sebagian dari keuntungan yang mudah. Dan keuntungan yang mudah itu pindah kepada orang lain yang tidak terlalu cermat seperti mereka. Dan lagi, bahwa banyak orang Yahudi dan orang kafir tidak mau berdagang dengan mereka ketika mereka mengetahui bahwa mereka adalah orang Kristen. Bandingkanlah sikap mereka dengan kebanyakan pengusaha Kristen yang banyak kompromi dengan dosa agar tidak kehilangan pelanggan. Yang kedua, mereka dihambat dalam pekerjaan mereka. Bahkan ada yang dipecat karena iman Kristen mereka. Setiap orang yang menjadi pengikut Kristus pada zaman itu mendapat perlakuan yang tidak adil dan dikucilkan. Pada masa itu, perdagangan dikuasai oleh suatu organisasi serikat perdagangan atau union. Jadi, apabila mereka menjadi orang Kristen, maka usaha mereka akan diboikot oleh serikat. Dan akhirnya usaha mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Apabila mereka mempunyai pabrik, maka pegawai mereka meskipun bukan orang Kristen akan dikucilkan. Apabila anak-anak mereka sekolah, maka anak-anak itu tidak akan menerima fasilitas yang sama. Apalagi mereka pergi ke supermarket, tidak akan pernah mendapat pelayanan yang sama. Apabila mereka ke rumah sakit, mereka tidak akan dilayani. Yang ketiga, rumah dan harta benda mereka dibakar oleh orang-orang Romawi. Kadang gerombolan orang kafir menyerang orang Kristen dengan tiba-tiba dan rumah mereka dihancurkan. Hidup tidaklah mudah bagi orang Kristen di Smyrna atau dimanapun pada zaman itu. Inilah yang membuat jemaat di Smyrna hidup dalam kemiskinan yang sangat hebat. Penderitaan jemaat Smyrna yang ketiga adalah jemaat Smyrna difitnah. Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9c, hal lain yang membuat jemaat di Smyrna menderita adalah karena mereka difitnah oleh orang Yahudi. Ingat, orang Yahudi di Smyrna cukup banyak, dan rata-rata mereka hidup secara mapan dan mempunyai kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Orang-orang Yahudi ini memanfaatkan kedudukan mereka untuk menjilat kepada pemerintah Romawi, tetapi sekaligus menyusahkan orang-orang Kristen. Bagaimana mereka memfitnah orang-orang Kristen? Pertama, orang-orang Yahudi menyebarkan fitnah bahwa jemaat Kristen di Smyrna adalah kanibal. Karena dalam perjamuan kudus Kristen ada kata-kata, inilah tubuhku, makanlah. Dan inilah darahku, minumlah.
sejumlah kasus anak hilang dituduhkan bahwa jemaat Kristen di Smyrna telah memakannya. Yang kedua, jemaat Kristen juga punya perjamuan kasih yang disebut perjamuan agape. Orang Yahudi lalu menyebar fitnah bahwa orang Kristen biasa mengadakan pesta seks di dalam gereja mereka. Dan fitnah yang ketiga adalah orang Kristen disebut sebagai penghancur keluarga, karena seringkali banyak keluarga yang bentrok sebagai akibat dari salah satu anggota keluarga mereka menjadi Kristen. Dan fitnah selanjutnya adalah karena orang Kristen menolak semua patung yang ada di Smyrna sebagai Allah, maka mereka difitnah sebagai orang ateis atau tidak percaya adanya dewa-dewa. Dan yang kelima, karena orang Kristen tidak bersedia menyebut Kaisar Tiberius sebagai Tuhan, maka fitnah disebar bahwa mereka tidak setia kepada pemerintah Romawi. Dan fitnah yang berikutnya adalah karena di gereja Kristen pernah dikhotbahkan tentang akhir zaman, bahwa dunia ini akan berakhir, maka orang Kristen difitnah sebagai penghasut rakyat. Nah, akibat dari fitnah-fitnah ini, maka penderitaan dan aniaya terhadap jemaat Smyrna semakin bertambah. Terhadap orang Yahudi yang memfitnah jemaat Kristen ini, Yesus menyebut mereka sebagai jemaat iblis. Yaitu ada di Wahyu 2 ayat yang 9c. Orang Yahudi biasa menyebut diri jemaat Tuhan, tetapi di sini Tuhan Yesus menyebut mereka jemaat iblis. Demikianlah penderitaan yang dialami oleh jemaat Kristen di Smyrna, dan penderitaan ini berlangsung cukup lama. Dalam Wahyu 2 ayat 10, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dalam ayat 10 ini berbicara tentang penderitaan yang masih akan mereka alami. Artinya, penderitaan mereka pada saat mereka menerima surat Yesus melalui Yohanes ini belum segera berakhir. Masih ada penderitaan dan kesusahan-kesusahan yang akan mereka alami. Kata 10 hari dalam ayat ini jangan diartikan secara hurufiah. Apa maksudnya? Banyak penafsir menganggap bahwa 10 hari di sini menunjuk pada masa penderitaan bagi gereja Tuhan yang akan dialami dalam pemerintahan 10 kaisar Romawi yang anti-Kristen, yaitu yang pertama, Kaisar Nero, kedua, Kaisar Domitianus, Kaisar Trajan, Kaisar Marcus Aurelius, Kaisar Severus, Kaisar Maximus, Kaisar Decius, Kaisar Valerian, Kaisar Aurelian, dan Kaisar Diocletianus. Dan memang benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di bawah pemerintahan 10 kaisar Romawi ini, gereja Kristen menderita aniaya yang sangat besar. Tidak terkecuali jemaat Smyrna. Sejarah mencatat bahwa selama 10 periode kerajaan Romawi dari pemerintahan Kaisar Nero sampai dengan Kaisar Diocletianus, ada sejumlah 5 juta orang Kristen yang mati secara martir atau dianiaya, mati dengan jalan dibakar hidup-hidup, digoreng dengan minyak, mati dengan dijadikan tontonan di arena, yaitu menjadi makanan dari singa yang lapar, mati dengan jalan diikat pada sebuah tiang,
setelah dibalut dengan kulit binatang lalu dilepaskan anjing hutan. Mati dengan jalan disalib, mati dengan jalan direndam ter lalu dijadikan obor pada malam hari. Itu adalah hal yang menjadi pemandangan yang biasa pada saat itu. Penderitaan-penderitaan yang dialami jemaat Smyrna ini baru berakhir setelah Konstantin menjadi kaisar Romawi dan menjadikan kekristenan sebagai agama resmi Roma. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jelaslah bahwa orang-orang Kristen di Smyrna adalah orang-orang Kristen yang menderita dan sangat-sangat miskin. Namun demikian, mereka tetap setia mengikut Yesus, walau nyawa taruhannya. Jemaat di Smyrna ini adalah salah satu dari 2 jemaat yang dipuji Tuhan Yesus tanpa celaan sama sekali. Jemaat yang lainnya adalah Philadelphia. Satu lagi, jemaat Smyrna adalah satu-satunya dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu di Asia Kecil yang mempertahankan eksistensinya hingga hari ini. Dan saat ini namanya menjadi Izmir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana jemaat Smyrna tetap setia menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut? Rasul Yohanes menasihatkan agar jemaat Smyrna berfokus pada Tuhan Yesus. Ia menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, yaitu Wahyu 2 ayat yang ke-8. Gelar ini memiliki nilai penting bagi jemaat. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Artinya, Dia adalah pemenuhan janji Allah. Apapun yang terjadi, mulai dari lahir sampai akhir hayat, Kristus yang bangkit bersama kita adalah Kristus yang menang atas pencobaan dan penderitaan. Kristus yang bangkit adalah Dia yang telah mengalami hal terburuk dalam karya pelayanannya. Ia telah mati dalam derita salib. Apapun yang dialami jemaat Smyrna, semua itu pernah dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat menolong karena Ia tahu hal terburuk dalam kehidupan, bahkan telah mengalami pahitnya kematian. Selain ketabahan dalam menghadapi kenyataan, Rasul Yohanes mengajak umat untuk tetap setia, sekalipun bila kematian menjadi harga yang harus dibayar. Sejarah membuktikan kesetiaan Smyrna dalam mengikut Tuhan Yesus. Kisah kesetiaan dari jemaat Smyrna yang patut menjadi teladan adalah kisah Polikarpus, yaitu uskup Smyrna. Sejarah gereja mencatat bahwa Polikarpus dihukum pemerintah setempat dengan dibakar pada sebuah tonggak pada tahun 155 Masehi, yaitu ketika ia menolak berkata bahwa kaisar adalah Tuhan. Dia dibawa ke stadium, prokonsul mendesak dia. Katanya, "Bersumpahlah, maka aku akan membebaskan engkau. Sangkalah Kristus." Tetapi Polikarpus menjawab, 86 tahun aku melayani dia, dan dia tidak pernah menyakiti hatiku sekalipun. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat raja dan juru selamatku? Namun prokonsul itu terus mendesak, sehingga pada akhirnya Polikarpus dihukum
dengan dibakar hidup-hidup. Kisah kesetiaan jemaat Smyrna patut untuk terus direfleksikan dan dimaknai dalam kehidupan kita masa kini. Mengikut Tuhan Yesus memang tidak mudah, penuh tantangan dan penuh perjuangan untuk mengikut Dia. Maka dari itu, persekutuan kita dipanggil untuk meneguhkan satu sama lain supaya kita memiliki keteguhan hidup dan tetap setia mengikuti Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing mempunyai salib yang harus kita pikul. Dan hari ini kita belajar dari pesan Tuhan kepada jemaat Smyrna yang menderita. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10a, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kata harus merupakan sesuatu yang tidak bisa kita ingkari, sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah menjadi bagian yang harus kita pikul dan yang membuat kita kaya secara rohani. Mungkin kita mengalami kesulitan dalam hal keuangan atau memiliki masalah dengan kesehatan, pekerjaan, keluarga, atau relasi sosial. Tuhan berkata, jangan takut. Jika engkau tahu engkau setia pada Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau hidup benar, engkau menjaga hati murni, engkau menjaga hidupmu bersih, jangan takut. Aku itu peduli. Aku itu tahu apa yang menjadi kesusahanmu. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan berfirman, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadapi dapur api, Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa mereka. Mereka tidak terhindar. Mereka tetap masuk dalam dapur api. Namun Tuhan menyertai mereka bertiga di dalam dapur api. Bahkan Bapak Ibu, seandainya mereka bertiga mati, mereka mati dalam penyertaan Tuhan. Namun sungguh ajaib, mereka tetap hidup. Walaupun mereka bertiga masuk di dalam dapur api. Demikian pula yang dialami oleh Daniel. Daniel tidak diloloskan oleh Tuhan dari lubang singa. Namun Tuhan menyertai Daniel. Kalaupun Daniel mati di dalam penyertaan Tuhan. Namun sungguh ajaib, Tuhan masih punya tugas untuk Daniel. Karena itu Daniel tetap hidup. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel sempat memiliki rasa khawatir, getir menghadapi saat-saat genting itu. Hal yang sama juga akan kita rasakan bila kita harus berhadapan dengan permasalahan hidup dan mati. Tapi Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna dan juga kepada kita, jangan takut. Ada kalanya Tuhan tidak menghindarkan kita dari kesulitan, namun Ia selalu memberi anugerah agar kita mampu untuk mengatasinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tetap ada masalah dalam hal kesehatan, ekonomi, pekerjaan, keluarga, studi, relasi sosial, atau hal yang saat ini tengah kita hadapi bersama, yaitu wabah
COVID-19. Ingat, Tuhan berkata, "Jangan takut, karena Aku menyertai engkau." Pesan kedua yang bisa kita terima dari Kitab Wahyu 2 ayat yang ke-10b. Tuhan tahu iblis akan melempar mereka dalam penjara, seolah-olah Tuhan diam. Itu salib yang kutetapkan untuk Smyrna. Kamu akan dicobai, kamu akan mengalami kesusahan, namun itu hanya 10 hari. Pesan yang saya tangkap, kepedihan itu tidak abadi, kesusahan itu tidak abadi, rasa malu itu tidak abadi. Ketika kita memikul salib Kristus, kita merasa malu, kita merasa susah, kita merasa sedih, kita merasa pedih. Tapi mari kita katakan pada diri kita sendiri bahwa itu tidak abadi. Kepedihanku, kesusahanku, rasa maluku itu tidak abadi. Apa yang kita alami, kesulitan yang kita alami tidak abadi. Mazmur 55 ayat 23. Tuhan berfirman, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selamanya kita akan meneteskan air mata. Tidak selamanya kita pedih hati." 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Tuhan tahu batas kemampuan kita. Yusuf menjadi budak selama kurang lebih 13 tahun di penjara untuk fitnah yang tidak dia lakukan. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau di antara kita ada yang mengeluh, menggerutu untuk menghadapi masalah yang kita hadapi, itu artinya kita tidak mau memikul salib kita. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10c, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan." Bapak Ibu, seolah-olah seumur hidup jemaat Smyrna doanya tidak dijawab, tapi mereka tetap setia sampai mati. Jemaat Smyrna adalah salah satu jemaat yang tidak ditegur oleh Tuhan di samping Philadelphia, karena jemaat Smyrna ini sungguh luar biasa. Mereka miskin secara materi, tetapi kaya secara rohani. Dan Tuhan berkata, "Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan." Apa yang dialami jemaat Smyrna juga dialami oleh Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Akhirnya Yesus tetap melaksanakan tugas dari Bapanya. Yesus setia sampai mati. Yesus tahu Allah Bapa
telah memberikan mahkota kehidupan. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimuliakan oleh Allah Bapa. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10, firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Salib yang harus kita pikul akan mendatangkan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Tapi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita jangan memikirkan terlebih dahulu kemuliaannya. Akan tetapi kita harus setia dulu kepada Allah. Karena Tuhan menginginkan kita untuk setia terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itulah kesetiaan jemaat di Smyrna kepada Yesus, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Yesus setia menjalankan tugas dari Bapanya, walau ia harus mengalami penderitaan, sengsara, mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Marilah kita merenungkan dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kasih setiamu lestari di dalam hidup kami. Terima kasih atas sapaan, teguran, penghiburan, dan penguatan yang telah kami terima pada malam hari ini. Mampukan kami untuk tetap setia, walau apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu apa yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi, semua atas pengetahuan dan seizin-Mu. Dan semua itu baik bagi kami. Tolong kami untuk tetap berpegang teguh pada kuat kuasa-Mu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersatu hati memohon belas kasih-Mu. Kiranya wabah COVID-19 ini segera lalu dari bumi Indonesia dan seluruh bumi milik-Mu. Kami belajar untuk mengucap syukur atas hikmah pandemi ini. Kami bisa belajar untuk peduli terhadap kesehatan diri, sesama, serta kesehatan lingkungan. Melalui pandemi COVID-19 ini, kami boleh semakin dekat dan lebih mengenal anggota keluarga kami. Karena kami harus tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Melalui pandemi COVID-19 ini, kami Engkau ingatkan untuk saling menolong, saling peduli satu dengan yang lain, saling menguatkan dan saling mendoakan, serta mengingatkan untuk tetap setia dan terus berharap pada pertolongan-Mu. Sebagaimana jemaat-Mu di Smyrna, walau harus menanggung kesusahan, kemiskinan, dan fitnah karena mengikut Engkau, mereka tetap setia. Walau harus menyerahkan nyawanya, mereka tetap setia, mengaku dengan mulutnya bahwa Engkau, Yesus, adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup mereka. Mereka tetap setia sampai mati. Dan kesetiaan itu tidak sia-sia karena Engkau mengaruniakan mahkota kehidupan dan mereka tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah usia lanjut, saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang dalam masa kesusahan. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu adalah sempurna untuk saudara-saudara kami ini. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Malah damai sejahtera-Mu turun atas saudara-saudara kami. Tuhan beri kekuatan, kesembuhan, serta penghiburan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang karena pandemi COVID-19 ini harus bekerja dari rumah, atau untuk sementara waktu kehilangan pekerjaan atau berkurang pemasukannya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau sendiri berfirman, jangan takut. Dan pencobaan yang kami hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan kami. Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing, menuntun dan menguatkan, serta memberi penghiburan. Untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam masa studi, Tuhan berkati, Tuhan beri kelancaran studinya, dan biarlah ilmu yang diterima boleh menjadi berkat bagi dirinya dan sesamanya kelak. Saat ini, tangan-Mu sedang merenda, membentuk anak-anak kami. Karena Engkau akan jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Mereka akan menjadi saksi-Mu bahwa Engkaulah Sang Pemberi kehidupan dan satu-satunya juru selamat di dalam hidup mereka. Untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam menantikan pasangan hidup, kami percaya Tuhan sediakan, dan pada saatnya nanti Tuhan akan pertemukan mereka. Mereka akan mengikat janji suci di hadapan-Mu. Untuk para pengusaha, pedagang,
pekerja harian dan buruh lepas yang dalam masa-masa ini mengalami kesesakan, kesulitan dan derita. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kelonggaran dan pertolongan, sehingga mereka pulih melewati masa-masa sulit ini dan kembali bangkit. Untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Bapa, mohon kesehatan dan hikmat dari-Mu ya Allah, sehingga pemimpin-pemimpin kami boleh mengemban amanat-Mu seturut dengan yang Engkau kehendaki. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam tindakan, tutur kata, maupun dalam hati dan pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.